Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa PPDB SMP IT dan SMA Islam Plus An-Nahdlatul Al-Islami tahun ajaran 2024-2025 telah dibuka. Di sini pelajaran agamanya banyak loh. Ada nahwu, shorof, tarikh, fikih, hadis, tahsin, dan juga tajwid yang diajarin langsung sama Syekh Akram dari Arab loh. Gak cuman itu, di sini juga ada program optimalisasi tahfiz dan pengembangan bahasa Arab dan Inggris. Di sini eskulnya banyak loh. Kamu suka futsal, voli, atau badminton, bahkan pramuka dan silat di sini ada. Makanya nggak usah lama, langsung daftarkan diri kalian di sini. Ma'had An-Nahdlatul Al-Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati wa akhwati al-izzah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah dan sholawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini, hari yang ke-27 bulan Ramadan 1445 Hijriah, kita kembali diberikan nikmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan waktu kita yang sangat berharga ini dengan melanjutkan kajian rutin kita tentang prinsip-prinsip ketauhidan dan dasar-dasar akidah Islamiyah. Kita ingin melanjutkan pembahasan kita pada bab yang ke-27, yaitu bab Majaa fit tatayyur wa qaulillahi ta'ala ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun wa qawlihi qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Bab ini menerangkan tentang dalil-dalil dan keterangan terkait dengan hukum tatayyur. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa tatayyur ini dari kalimat toirun yang artinya burung, yaitu menjelaskan tentang tradisi keyakinan orang-orang sebelum Islam di masa datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah dakwah. Banyak kaum musyrikin jahiliyah di masa itu dan juga di masyarakat bangsa-bangsa yang lain yang menganggap sial dan keberuntungan itu dari melihat tanda-tanda alam, terutama pergerakan atau migrasi burung-burung tertentu yang dikaitkan dengan nasib, keberuntungan dan kesialan seseorang, sehingga menyebabkan orang lalu meramal kejadian itu untuk keberuntungan melakukan sesuatu atau tidak boleh mengerjakan sesuatu. Nah, tentu aja hal seperti ini termasuk ke dalam perkara yang harus berdasarkan iman, harus berdasarkan akidah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan yang diperintahkan Al-Quranul Karim meluruskan pemahaman dan keyakinan seperti ini. Sebab itu terkait keyakinan-keyakinan terhadap perkara-perkara yang gaib yang wajib berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jika tidak, maka akan terjerumus kepada mitos atau dongeng-dongeng, kepada khurafat dan tahayul, yaitu dongeng-dongeng yang mempengaruhi keyakinan, pemikiran, i'tiqad dan perilaku seseorang tanpa berdasarkan kebenaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip ketauhidan dan akidah Islamiyah. Maka di dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf ayat ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan,
Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ingatlah sesungguhnya keberuntungan dan kesialan mereka itu semuanya adalah hak mutlak Allah, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, sehingga menyandarkan keberuntungan dan menyandarkan kesialan itu terhadap sesuatu yang ada pada makhluk. Begitu pula firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin ayat ke-19. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Para rasul itu menjawab kepada kaumnya yang mengatakan, inna tatayyarna bikum. Kata kaum para rasul, para nabi yang kufur kepada nabi dan rasul mereka ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kami menjadi sial, kami menjadi tertimpa malapetaka gara-gara kedatangan kamu wahai para rasul, wahai para nabi. Karena itulah kami mengingkari kerasulan kenabian kalian. Inilah penduduk Antioquia atau Anatolia yang didatangi oleh 3 utusan Nabi Isa untuk beriman kepada mereka. Tapi mereka mengatakan, kami menjadi sial dengan kedatangan kalian dengan mengaku sebagai utusan dan rasul dari Nabi Isa alaihissalam. Maka dijawab oleh para rasul itu, qalu ta'irukum akum. Kata para rasul itu, justru kesialan kalian ini disebabkan oleh ulah-ulah kalian sendiri. Bukan karena kedatangan kami, justru karena kekufuran kalian. Kalian menjadi celaka yang sebenarnya. A'in dzukirtum, ketika kalian diberi peringatan, kalian malah mengingkari, maka kalian terkena azab dari Allah. Bal antum qaumum musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Akhrajahu Al-Bukhari wal Muslim. Wa zada Muslim wala nau'a wala ghaula. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penularan penyakit, wala tiarota, dan tidak ada kesialan, wala hamata, dan tidak ada hamah, wala sofaro, dan tidak ada bulan sofar. Dalam riwayat Muslim ada tambahan kalimat la nau'a wala ghaula, tidak ada nau dan tidak ada gaul. Nah, maka dalam hadis ini pertama Rasulullah mengatakan tidak boleh meyakini adanya adwa, yaitu penularan penyakit baik pada binatang maupun pada manusia yang disebabkan oleh penyakit itu sendiri. Karena penyakit itu adalah baik itu virus ataupun mikroba ataupun yang lain-lainnya yang menyebabkan tubuh manusia atau binatang itu sakit. Mereka adalah makhluk Allah yang tidak memiliki daya apapun kecuali dengan instruksi dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada penularan dalam arti bahwa itu adalah keinginan, kehendak dan kemampuan dari penyakit itu sendiri. Penyakit tidak mempunyai daya dan upaya kecuali yang diizinkan Allah. Maka kata Rasulullah la adwa, tidak boleh berkeyakinan ada penularan semata-mata oleh penyakit itu. Kalau tanpa izin Allah, tidak ada penyakit menular. Wala tiarota, dan tidak boleh berkeyakinan ada kesialan dan keberuntungan karena tanda-tanda, alamat-alamat, ciri-ciri yang ditunjukkan oleh kejadian-kejadian alam, termasuk oleh terbang dan arah gerombolan kumpulan dari burung-burung tertentu. Begitu pula walahamata, tidak ada kesialan yang disebabkan oleh alhama. Hama ini artinya adalah yakni
jenis burung tertentu yang di kita sama dengan burung hantu. Yang apabila ia berbunyi bertengger di sebuah rumah atau di pohon dekat rumah seseorang, lalu dianggap keyakinan, wah orang itu akan kena sial, akan kena kematian. Atau burung tertentu yang disebut dengan burung sit uncuing, yang suaranya itu melengking-lengking. Jika dia hinggap ke suatu pohon di suatu perkampungan pemukiman, maka dianggap penduduk di kampung tersebut akan kena sial. Mungkin akan ada kematian di lingkungan tersebut. Padahal masalah kematian, mau ada suara burung atau tidak, itu kematian dimanapun terjadi. Maka meyakini bahwa suara burung tersebut membawa kesialan, membawa kematian, ini adalah bagian daripada keyakinan syirik yang dilarang di dalam ajaran Islam. Kemudian demikian pula wala sofaro, tidak ada bulan safar. Maksudnya adalah tidak ada keyakinan menganggap bulan Safar sebagai bulan yang sial. Dalam ajaran Islam, semuanya hari baik, semuanya tanggal baik, semuanya bulan baik, semuanya tahun baik. Selama orang melakukan kebaikan dan kesolehan. Tetapi semua tanggal, semua bulan, semua hari menjadi malapetaka, menjadi keburukan kalau dia berbuat keburukan, kalau dia berbuat kejahatan. Yang ada dalam ajaran Islam itu diajarkan oleh Rasulullah adalah kemuliaan dan keutamaan daripada tanggal dan bulan tertentu, seperti keutamaan hari Jumat dibanding dengan hari-hari yang lain. Kenapa? Karena ada ibadah yang besar di hari Jumat. Begitu pula bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dibanding dengan bulan yang lain. Karena di dalamnya ada saum Ramadan, ada Lailatul Qadar. Begitu pula bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab adalah bulan-bulan yang dimuliakan, Muharram. Karena di dalamnya Allah turunkan pahala-pahala kebajikan, pahala-pahala amal soleh lebih besar daripada yang lain-lain. Nah, bukan memilih dan memilah tanggal, hari dan bulan dengan keyakinan yang bersifat dugaan-dugaan, anggapan-anggapan, mitos-mitos yang disebut dengan khurafat atau takhayyul, yaitu menganggap sial terhadap tanggal, hari, dan bulan tertentu. Maka di antara yang dikoreksi, diluruskan oleh Rasulullah SAW adalah keyakinan orang-orang yang sebelum Islam dari kalangan bangsa Arab yang meyakini bulan Safar itu adalah bulan yang sial. Maka di bulan itu mereka tidak mau melakukan perdagangan, di bulan itu mereka tidak mau melakukan perkawinan atau pernikahan, di bulan itu mereka tidak mau melakukan peternakan, penggembalaan. Nah, ini dilarang keyakinan seperti itu oleh Rasulullah SAW. Dan ditambahkan dalam riwayat Imam Muslim, wala nau'a wala ghaula. Tidak ada nau, yaitu tidak ada menganggap sial dan untung karena adanya muncul bulan tertentu di langit, bintang tertentu di langit, planet tertentu di langit. Nah, maka kalau seseorang meramal tentang kesialan, keberuntungan dengan menisbatkan kepada munculnya bintang tertentu di langit. Oh, ini muncul bintang kejora di arah timur. Wah, ini niscaya akan membawa keberkahan kepada negeri kita. Oh, ini muncul bintang yang terang, bintang kejoranya sebelah barat. Wah, ini akan membawa kesialan. Atau yang lain-lain. Termasuk di dalamnya seperti seseorang meramal tentang kesialan dan keberuntungan dirinya, nasibnya dengan tanggal kelahiran dan bulan kelahiran. Ini semua termasuk ke dalam kategori an-nau, keyakinan yang dilarang dalam ajaran Islam karena menisbatkan
keberuntungan dan kesialan karena datangnya bintang tertentu di langit. Wala gaula, dan tidak ada juga kesialan di hutan dikarenakan adanya jenis jin tertentu yang disebut dengan jin gaul. Jin gaul ini adalah diyakini jin yang biasa menghuni lembah-lembah mata air, kemudian di pantai atau di hutan. Maka orang-orang yang biasa melakukan seperti itu di zaman jahiliyah, di zaman sebelum datang Rasulullah, mereka melakukan pemanggilan-pemanggilan, melakukan penyajian-penyajian kepada al-ghaul ini, yaitu jenis bangsa jin yang diyakini menghuni dan menguasai lembah tertentu atau pegunungan dan hutan tertentu. Tentu saja kalau di masyarakat jahiliyah Arab yang disebut dengan pegunungan hutan itu ya gunung dan hutan batu, yaitu padang pasir, Sahara, yang mereka itu penuh ancaman, penuh ketakutan dengan berbagai macam keganasan alam. Lalu mereka meminta bantuan dan pertolongan kepada apa? Kepada bangsa jin yang mereka tiada adalah jin jahat, yaitu syaitan, yang mereka anggap bisa menolong, membantu mereka di perjalanan-perjalanan. Nah, maka ini semua adalah perkara yang dilarang di dalam ajaran Islam karena semuanya itu merusak ketauhidan, merusak kebenaran dan kemurnian akidah. Kemudian walahuma an Anasin qala Rasulullah SAW, la adwa wa la tiyarata wa yu'zibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatu thayyibah. Dan dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada adwa dan tidak tiaroh. Tidak boleh menganggap penyakit menular dengan sendirinya. Tidak boleh beranggapan bahwa tanda-tanda alam, suara burung, terbangnya burung adalah membawa kesialan. Tetapi yang mengagumkan kepadaku, kata Rasulullah, ada al-fa'lu, yaitu tafa'ul. Tafa'ul lawan daripada tasya'um. Tasya'um artinya adalah menganggap kesialan. Kalau al-fa'lu adalah justru menganggap keberuntungan. Kata Nabi, ada yang mengagumkan kepadaku menganggap keberuntungan. Qalu wa mal fa'lu, apa itu harapan keberuntungan wahai Rasulullah? Qala al kalimatut thayyibah, yaitu kalimat yang baik. Kalimat thayyibah itu tentu saja kita patut berharap dan berkeyakinan membawa keberuntungan. Contohnya dengan kita memperbanyak la ilaha illallah, lalu kita berkeyakinan, beranggapan dengan kalimat itu kita akan selamat, kita akan baik. Itu memang betul. Lalu kita membaca ayat Al-Quran, membaca doa-doa tertentu, lalu di hati kita berkeyakinan ini akan membawa kebaikan, membawa keberkahan. Itu kalimat thayyibah. Kata Nabi, justru itu mengagumkan aku. Artinya Rasulullah SAW mengagumi orang yang meyakini bahwa dengan kalimat-kalimat yang baik, dan kalimat thayyibah yang terbaik adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bahwa orang dengan la ilaha illallah, dengan la haula wala quwata illa billah, ia yakin akan membawa kebaikan, keberkahan. Kemudian dengan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa tertentu akan menyelamatkan, akan membawa kebahagiaan, membawa keberuntungan. Justru itu sesuatu yang benar, kata Rasulullah. Sesuatu yang seharusnya memang orang meyakini seperti itu. Kemudian an Uqbah bin Amir qala, dzukirat tiyaratu inda Rasulillah SAW. Disebutkan di hadapan Rasulullah SAW tentang tiaroh, yaitu tentang menganggap kesialan akibat tanda-tanda dari burung tertentu. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ahsanuha al-fa'lu. Yang terbaik itu, kata Nabi, adalah al-fa'lu, yaitu
berkeyakinan optimis, berharap keberuntungan. Wala taruddu musliman, dan jangan mendorong seseorang muslim menjadi kembali dari rencana sebelumnya. Jadi jangan menolak rencana seorang muslim karena keyakinan ada tiaroh. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa bika. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak disukainya, umpamanya melihat adanya suara burung, adanya rombongan burung tertentu terbang, yang menurut kita itu gelagat tidak baik, atau kita mendengar suara burung tertentu, binatang tertentu, yang menurut kita itu gelagat tidak baik, maka kata Rasulullah, sebaik-baik sikap yang harus kita lakukan adalah berdoa. Apa doanya? La ya'ti bil hasanati illa anta. Allahumma ya Allah, la ya'ti bil hasanati illa anta. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wa la yadfa'is sayyi'at illa anta, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau. La haula wala quwata illa bika, dan tidak ada daya dan upaya, tidak ada kemampuan dan kekuatan kecuali dengan kekuatan dari Engkau ya Allah. Inilah ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, betapa indahnya ajaran Rasulullah SAW dalam kita menyikapi, menghadapi sesuatu masalah yang terkait dengan keyakinan, dengan pemahaman, dengan anggapan-anggapan tentang kesialan dan keberuntungan. Ada kiat yang diajarkan Rasulullah yang sangat baik bagi kita semuanya. Kalau kita tiba-tiba terbersit di hati kita melihat suatu tanda-tanda fenomena alam yang menurut dugaan kita, wah ini akan membawa kesialan, maka janganlah menghantui hati kita dan jangan menipu kolbu kita dengan keyakinan yang tidak baik. Tetapi hendaklah kita mengembalikan kepada Allah dengan kita berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa' as-sayyi'ata illa anta la haula wa la quwata illa bika. Ya Allah, tidak ada yang memberikan kebaikan kecuali hanya Engkau, dan tidak ada yang bisa menolak as-sayyi'at, keburukan-keburukan, kecuali Engkau juga, dan kami tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan daya upaya yang Engkau berikan. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.